Persoalan utama sepak bola itu sebenarnya adalah dari penggemar sepak bola, antusias paling tinggi di dunia, justru prestasinya masih sangat merana. Bara Piala AFF, tapi tidak masuk Piala Asia. Dengan bangganya, lokal pride, lokal pride, lokal. Tapi begitu kena gol 1, bingung. Pelatihnya bingung, pemainnya bingung mau ngapain. PSSI ini kondisinya hanya digunakan sebagai batu loncatan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kembali lagi bersama kita. Semua akan lucu pada waktunya. Kalau dulu itu zamannya Pak Harto itu pembukanya kayak tadi Mas Budi itu. Saudara-saudara sebangsa. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, senasib dan sepenanggungan. Padahal salah. Padahal siapa? Saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang tidak senasib dan tidak sepenanggungan. Ya, oke. Ini sepak bola ini, sepak bola Indonesia ini kan Lagi, wah di mana-mana ya, ini. naik turun ini terkenal ini semenjak kejadian apa? Tragedi di Stadion Kanjuruhan. Banyak korban. Mudah-mudahan ini jadi yang terakhir. Persoalan utama sepak bola itu sebenarnya adalah di mentalitas. Mental. Semua ya, baik pemain, pelatih, krunya, tim-timnya, manajemennya, termasuk juga pengurus asosiasi sepak bolanya, yaitu PSSI. Jadi sebenarnya kemarin itu waktu presiden bersurat, ini perhatian pemerintah cukup bagus, sehingga kemarin harusnya apa, kena sanksi, kita nggak kena sanksi. Ini kan ya gerak cepat supaya karena habis ini kan ada Piala Dunia yang ada di Indonesia. Wah, luar biasa. Iya, Piala Dunia U20 tahun 2023 di Indonesia. Ini kalau kena sempet disanksi, waduh, habis ini kita ini. Sayang sekali. Ya tapi istilahnya kan di situ ya syukurlah. Ini kan salah satu ajang di mana kita bisa menunjukkan pada dunia. Nah, dari sepak bola. Kalau dari bulu tangkis sudah biasa. Ya. Kita ini memang terbaik sudah di Indonesia itu terbaik. Ya, kalau ganti-ganti lah gitu ya, kan. Sekali ini muncul dari sepak bola ini luar biasa. Ya. Sejak sekian lama kita nggak pernah diperhitungkan. Ya. Nah, ini kita diberi kesempatan. Ya. Indonesia pertama kali masuk Piala Dunia ini untuk ini. Untuk kalau di bawah 20 tahun ya. Iya, tapi istilahnya kan karena kita tuan rumah sebenarnya. Jadi dapat jatah. Kalau memang kondisinya dari kualifikasi ya kan, dari mulai nol, saya juga nggak yakin Indonesia bisa masuk Piala Dunia karena ini kan jatah aja gitu. Ya tapi terlepas dari itu memang ya kita ini harus juga kalau mau sepak bola Indonesia itu maju, ya mentalitasnya ini yang harus betul. Karena kan terutama pelatih, karena yang paling disorot itu pelatih. Sebenarnya semuanya juga gitu, pelatih. Artinya kita dari sisi misalkan terjadi kerusuhan kemarin ya terjadinya karena apa ya, mentalitas penonton betul. Jadi kita harus tata juga itu. Iya, karena posisinya begitu. Juga kondisinya semua perangkat pertandingan termasuk yang ngamankan. Ini harusnya peranan federasi harusnya harus menyeluruh. Yang diperhatikan itu menyeluruh, jangan pembinaan terhadap penonton. Betul. Pembinaan terhadap perangkat pertandingan termasuk kan di dalamnya keamanan. Ada panitia pelaksananya, gitu. Terus kemudian infrastrukturnya kayak kemarin kenapa terjadi kondisi begitu karena ya pintunya kecil yang mau keluar banyak ya pasti terjadi kondisi seperti itu. Artinya ini adalah tanggung jawab kita bersama terutama adalah yang diberi kepercayaan mengurus PSSI gitu. Betul. Cuman ya itulah Indonesia itu dengan kondisi penduduk sekitar 75% itu semua penggemar bola. Seharusnya ini jadi aset yang luar biasa. Harusnya Indonesia ini dengan
begitu banyaknya penduduk, ya toh. Indonesia itu kalau dikelola baik pasti setiap 4 tahun itu pasti masuk Piala Dunia harusnya. Ini yang perlu ini ya. Jadi PR ini PSSI. Negeri penggemar sepak bola, antusias paling tinggi di dunia, justru prestasinya masih sangat merana. Lucu kan ini? Iya. Harusnya dengan begitu banyaknya orang, Indonesia harus berprestasi nyari 11 pemain dari sekian 276 juta itu. Harusnya itu gampang. Betul. Ada apa ini? Kan gitu. Pertanyaannya kan di situ. Ada apa ini? Tapi kemarin ada yang lolos Piala AFF, Bang. Itu juga kita patut bangga, menang ya. Harus bangga itu. Termasuk kan itu juga prestasi juga. Ya, cuman masalahnya itu adalah kembali lagi di mentalitas. Kadang-kadang kita ini selebrasinya itu berlebihan. Selebrasinya berlebihan. Itu termasuk posisinya gini ya kan. Juara Piala AFF U17 ya, under 17 ya kan. 17 tahun. Juara Piala AFF. Tapi tidak masuk Piala Asia. Seharusnya kalau ketika jadi raja kan berarti harus masuk, ya kan? Ya karena posisinya begini gitu loh. Kemarin itu saya melihat sayangnya gitu ya. Ini mentalitas pelatih ini ya. Pelatih. Pelatihnya itu begitu juara itu, dengan bangganya local pride. Oh itu memang benar-benar lokal semua ya? Iya, pelatihnya ininya. Cuman kan sepak bola itu kan ada perkembangan, kan? Iya, betul. Bagaimana seorang pelatih mencontohkan seolah-olah itu sebenarnya menyindir gitu loh. Karena kan timnas yang usianya lebih tinggi tidak bisa juara AFF dengan pemain yang naturalisasi. Pelatihnya dari Korea Selatan. Ini kan mentalitas, menurut saya mentalitas kampret loh. Kalau prestasi ya sudah, ya kan. Nggak usah lah kalau dinyindir lain. Betul. Padahal hanya simpel ya. Kita udah dari kecil tuh udah dididik. Iya. Kalau kamu juara jangan sombong. Kalau kalah jangan kecil hati. Itu udah pendidikan dari kita masih anak-anak. Ini kok masih begitu? Lah, seolah-olah sudah yang terbaik sehingga merasa jumawa. Ini kejumawaan itu yang membawa petaka. Betul. Akhirnya di Piala Asia kualifikasi dihajar sama Malaysia. Aduh, hancur. Itulah kondisinya. Kenapa ya? Karena terlalu jumawa. Waktunya mepet itu ya. Iya. Dari Piala AFF ke seleksi Piala Asia. 1 bulan lebih aja. Dari banggakan dengan lokal pride-nya, langsung jadi lokal pride dalam lokal pride jadinya. Ini yang kondisinya gini, sampai posisinya itu kan dia dapat itu. Istilahnya itu ada beberapa banyak orang yang memang kalau hanya jadi raja ASEAN, cuman tidak bisa tampil di piala yang lebih tinggi yaitu AFC dan FIFA untuk apa? Betul. Dan ini kondisinya apa? Ada semua kan berproses gitu kan. Nah akhirnya apa? Yang dilatih sekarang Sintayong terbukti masuk Piala Asia semua. Sedangkan yang lokal pride itu lokal pride itu ya kan. Itu dengan bangga-bangganya kondisi apa? Enggak lolos. Bahkan di pertandingan terakhir dihajar 5-1 oleh Malaysia. Yang tidak diunggulkan. Ya kita enggak mengunderestimate misalnya orang yang lokal ini kita enggak banggakan. Enggak. Bukan kita harus tetap bangga begitu. Memang artinya cuman ya kebanggaan itu harus tertata kan. Iya. Harus dibarengi dengan mental yang baik. Selebrasi boleh, tapi enggak usah lah kita ini sudah ayo kita bisa kan kita lebih baik. Iya, betul. Bukan lokal pride itu kan menyindir. Seolah-olah yang ada campuran ini nggak bisa sebaik dia kan. Ini yang menyebabkan kondisi mentalitasnya ya. Jadi ini mentalitas kampret menurut saya ini. Bukan lokal pride, mentalitas kampret. Kenapa? Seharusnya ya sudah, ayo semua kita bisa. Kan harusnya begitu, itu jauh lebih dihargai. Benar. Dan itu berpengaruh ke pemain. Akhirnya jumawa, sorot sana, sorot sini. Ya. Jadi bukan kebanyakan latihan, malah kebanyakan media sosialnya. Yang itu justru dilarang. Ya, memang perbedaannya begitu. Pelatih lokal sama pelatih, bukan meremehkan pelatih lokal, tapi pelatih lokal harus bisa belajar bahwa kondisi mentalitas pemain itu adalah yang
paling bagus. Paling bagus, iya betul. Banyak kondisinya kayak misalkan ini kita ngomongin, kita tidak ini kan Sintayong ya, latih timnas U19, U23 dan senior. Senior ya. Tapi progresnya jalan dari kondisinya kalah sekarang itu menang. Bahkan kemarin lawan peringkat 84 bisa menang. Ini sampai dunia juga menyoroti gitu lah. Artinya betul. Mentalitas itu adalah hal yang paling harus diperbaiki. Betul, jadi pemain itu punya jiwa juangnya itu sampai kelihatan 90. Ya, kelihatan menit, kemarin. Gitu. U20 ketika posisinya kurang 8, sudah menit 82. Oh, menit 82, betul. Menit 82 ketinggalan oleh Vietnam. 2-1 dia. 2-1. Kita kalah. 82 itu kan menitnya kurang 8 menit. Tapi disitulah menunjukkan satu mentalitas yang dibina, tidak down, justru terus berjuang hingga akhirnya kita menang 3-2. Ini mentalitas yang kelihatan dari proses pembinaan. Kita bandingkan, bukan saya membandingkan mentalitas yang kemarin U17. Begitu kemasukan satu, moralnya down karena merasa diunggulkan. Semua nggak ada, semuanya mengunggulkan timnas U17. Betul. Tapi begitu kena gol 1, bingung. Pelatihnya bingung, pemainnya bingung mau ngapain. Akhirnya malah dibombardir jadi 5-0. Ini adalah kelihatan di pola mentalitas. Jadi sebenarnya pola mentalitas itu yang harus dibentuk. Kalau skill dari 276 juta kalau banyak, skill kita itu enggak kalah. Cuman kita. Ya itu tadi. Bagaimana orang kondisinya, setelah kondisinya itu stres, saling menyalahkan segala macam. Kita kelihatan itu di U20 kemarin. Begitu ketinggalan 2-1, justru makin bersatu, makin getol nyerangnya, justru kayak baterainya kayak dicas lagi. Iya betul. Nah, ini yang 8 menit langsung dibalik posisi. Balik jadi 3-2. Ini yang sebenarnya luar biasa, mentalitas. Jangan kita enggak usah lah nyindir-nyindir. Memang kita ini kan Indonesia ini ya banyak yang istilahnya itu enggak harus semuanya lokal. Mana yang kurang perlu ditambal. Nanti di situ bisa diikuti pembelajaran betul. Untuk yang lokal, sehingga suatu saat lokal itu bisa seperti itu gitu loh. Ada ilmu yang ditransfer. Karena ya memang kondisinya begini. Makanya kenapa liga kita, lihat kalau liga kita itu, makanya pemain-pemain timnas nasional yang ada ininya sama pelatihnya Sintayong itu semua diusir ke luar negeri, main di liga luar. Iya. Karena liga Indonesia ini ya itu tadi, dikelolanya menurut saya ini dikelola orang yang tidak paham terhadap sepak bola. Itu juga satu masalah. Ini hanya ya lucunya begitu, Mas. Iya. Karena posisinya apa? PSSI ini kan kondisinya membawai federasi olahraga yang paling dicintai orang Indonesia. Betul. Sehingga propaganda itu paling gampang ya lewat apa? Lewat sepak bola. 75%. Itu nyalon presiden langsung jadi itu ya. Bisa aja. Nah, ini yang salahnya itu apa? Coba lihat nih. Mayoritas sekarang ini PSSI ini kondisinya hanya digunakan sebagai batu loncatan untuk karir politik. Nah, ini makanya ini kenapa sepak bola nggak maju-maju, ketuanya selalu kondisinya apa? Hanya dijadikan batu loncatan. Misal numpang tenar dulu. Iya, numpang tenar dulu. Misal Lanyala Mataliti. Sekarang jadi ketua DPD RI. RI ya? Iya. Habis itu luar biasa juga. Edi Rahmayadi. Betul. Dia jadi ketua itu cuma 1 tahun lebih kalau nggak salah. Nggak lama. Langsung jadi gubernur Sumatera Utara. Ditinggalin PSSI-nya. Padahal dulu juga janji, saya ngurus sepak bola, nggak ngurus politik apa. Akhirnya apa? Setahun doang. Nah sekarang ini ada nih. Ini calonnya. Sekarang ini dia numpang tenar juga. Katanya mau nyalonin gubernur Jawa Barat. Oh iya. Jadi ya rusak lah. Ini lucunya ini. Ya boleh aja. Cuman kan harusnya komitmen itu yang kemana kita arahnya komitmennya itu. Kalau memang berpolitik ya jangan
numpang di situ, Iya. berkarir dari nol, khusus memang berpolitik ya berpolitik. Iya. Kalau kita konsen ke sepak bola, ya sepak bola itu dimajukan Iya. benar-benar sesuai dengan visi Ya, misinya. sehingga gitu. itu kondisinya begini, kelihatan sekali itu kondisinya hanya numpang tenar aja gitu loh. Begitu sudah terkenal, nyalon pasti jadi nih. Iya. Iya. 75% loh. Iya. Bang ini nggak main-main. Numpang tenar. Gimana kalau kita nyalon nih? Jadi makanya ya kan, ketua PSSI-nya itu ya toh, harus orang yang benar-benar itu dedikasinya untuk sepak bola. Sepak bola. Jangan pilih orang-orang politik. Betul. Jadi hanya digunakan kendaraan, bodoh amat. Sekarang kondisinya begini, kayak kejadian-kejadian itu kan harusnya tanggung jawab PSSI. Iya, karena itu yang membawai kan dari PSSI Iya. semua. Mulai dari kondisi yang kita sebutkan tadi, infrastrukturnya harusnya kan dicek. Terus sehingga tidak ada terjadi kejadian kayak Kanjuruhan itu gitu loh. Tapi ya lucunya ini- itulah. Saya mau tanya nih Bang Arif nih, pernah nggak sih PSSI itu misalnya ngadain sarasen atau temu dengan supporter-supporter gitu? Pernah nggak sih? Untuk misalnya ini membentuk mentalitas supporternya misalnya, supaya nggak sering rusuh. Mungkin itu kalau saya lihat ya, itu tuh kejadian itu sudah lama. Dan itu pun karena ada pertikaian supporter gitu loh. Oh, Jadi Indonesia ini apa PSSI ini lucunya gini, kalau sudah ada kejadian baru baru dia gerak. gitu ya. Harusnya kan mencegah ya. Iya, mencegah. yang terpenting itu adalah bagaimana kita ini. Ya saya belum pernah sih bagaimana kayak misalkan kepolisian mengaku itu memang apa standar keamanannya itu juga nggak paham. Masa kondisinya itu pakai gas air mata. Ini sebenarnya yang harus bertanggung jawab itu ya Ya siapa jadinya kan kalau ini yang nembakin gas karena air mata? standarnya untuk kondisi supporter itu bukan pendemo. Sedangkan polisi itu taunya mengatasi pendemo. Jadi kayak kemarin itu gitu loh. Iya. Jadi Seolah-olah lucu ini ya. ada demo. Iya, makanya apa seharusnya itu PSSI itu ya kan. Ya semuanya harus digarap lah. Iya. Semua harus paham ya kan. Mulai dari supporter. Supporter itu ya kondisinya ya pertandingan itu peluang itu ya Ada dua. ada dua, jangan satu aja. Maunya penonton itu kan satu aja. Iya, maunya menang aja. Menang. Bodoh amat mau kayak apa, yang penting apa? Menang. Menang. Padahal kan ada dua kemungkinan. Iya. Bisa menang, bisa Bisa kalah. Artinya ini perlu juga pendidikan kepada nonton. penonton. Jangan jadi lucu. Masa pertandingan kok Harus menang terus. harus menang terus? Ya artinya kalau menang terus berlatih meningkatkan. Iya. Karena apa? Orang lain berlatih. Kalau kita leha-leha besok kita jadi kalah. Ya seperti yang lokal pride tadi. Iya, kalau sudah saya menang, merasa sudah ini latihannya kurangi. nggak tahu dikurangi atau enggak ya. Ya artinya karena wah ini sudah mentok nih, nggak ada yang bisa ngalahin kita. Akhirnya ya karena mentalitas seperti itu. Betul. Akhirnya kalah juga. Kalah juga. Ya makanya sebenarnya ini juga kondisinya ini lucu juga itu. Kalau di luar negeri itu kan punya tanggung jawab moral, ya toh? Iya. Istilahnya itu federasi itu kalau nggak mampu itu ya sudah serahin kepada orang yang mampu. Benar mampu. Di sini katanya apa? Oh kalau mengundurkan diri berarti saya nggak bertanggung jawab. Justru kalau kamu nggak mundur itu kondisinya kamu dipertanyakan gitu loh. Iya. Ini Maunya apa ini? Ketua kan? PSSI menolak untuk mundur. Yang dilakukan hanya numpang tenar di mana-mana saat timnas menang. Tapi kondisinya ketahuan boroknya, ya toh ketika kayak ada kejadian kayak kan seperti ini. itu. Betul. Ya, kita harus sadar diri lah ya kan. Kita harus sadar diri. Soalnya PSS ini paling disorot. Iya. Setiap kejadian apapun mau menang mau kalah, apalagi rusuh, Ya, itu paling disorot pasti PSSI. Wah, jangan sampai itu lepas tangan. jadi ya kita ya Mas ya istilahnya itu jangan nanti kondisinya itu ya lucu juga sih. Kenapa ya kan? Begitu kondisinya harusnya dia melakukan yang harus dilakukan kayak saya tadi bilang ya kan, sosialisasi terhadap supporter. Karena supporter itu kan aset klub. Aset Klub sumber pendapatan klub. Klub itu juga harus kondisinya ada lah. Minimal PSSI harus, setiap klub itu harus ada yang mengelola supporter.
jangan dibiarkan. Jangan Supporter dibiarkan. ini kayaknya kayak kemarin curhatnya para pentolan supporter ini cuman tambal butuh. Iya. Disuruh beli tiket aja. Beli tiket aja betul. Iya, ini nggak ada ininya sama sekali. Ya, harus memang ada imbal balik. Seandainya PSSI misalkan menurunkan siapa, tapi yang ini adalah di klubnya itu juga harus ada mengelola klub. Sehingga klub ini juga bisa diuntungkan. Sekarang ini sepak bola pengelolaannya amburadul. Sekarang untuk beli jersey aja contohnya. Orang yang dipakai jersey penonton itu palsu semua. Gimana mau dapat pendapatan untuk tim? Seharusnya ini kan dikelola kan gitu. Ada keanggotanya sehingga nanti ini ya banyak lah yang harus dilakukan. Kalau kita detailkan di sini bisa 5 jam ini nggak selesai. Tapi yang jelas sebenarnya mereka tahu, ya kan? Federasi itu tahu apa yang harus dilakukan. Betul. Cuma mereka itu tidak mau melakukan itu karena apa? Repot. Mending posisinya apa? Ikut tenar aja di timnas nasional. Iya. Begitu Nanti, menang, kondisinya pasang posisinya foto-foto di mana-mana. Ya kan? Lalu Nyalon. Habis itu ditinggal kalau sudah tinggalkan ini. PSSI-nya gitu. Dan ini harusnya juga kondisinya orang-orang dalam PSSI itu janganlah kondisinya ini. Kalau misalkan ini ya kadang kita ini juga kalau pemerintah ikut campur itu nanti bisa di-ban oleh FIFA. Iya. Jadi Nggak boleh intervensi. seharusnya para pelaku-pelaku sepak bola itu memilih ya toh. Memilih itu bukan atas dasar orang politik pertama. Yang kedua, jangan hanya yang asal banyak duitnya, tapi dia nggak tahu pengelolaan bola. Iya, yang memang harusnya punya dedikasi dan benar-benar tahu tentang sepak bola. Jadi pengelolaannya benar, arahnya benar, Ya. gitu. Konsepnya benar harus kemana gitu. Ya. Kalau asal-asalan ya kayak gini terus nanti sepak bola Indonesia. Kita nggak akan pernah nonton Piala Dunia yang ada Indonesianya di Iya. sana. Nggak akan pernah ada prestasi kalau kita tidak ini. Makanya ini kita sambut baik nih. Ada FIFA mau berkantor di Indonesia. Ini luar biasa ini. Mudah-mudahan menjadi cambuk motivasi lah buat titik kita. awal lah buat Titik ini, awal buat ini kita. di Indonesia itu. Dan mudah-mudahan ya, kejadian kayak Kanjuruhan nggak ada. Lo kampret tadi juga nggak ada. Jangan jumawa kalau menang ya terus berlatih karena orang lain juga berlatih. Betul. Harusnya Kalau kalah ya kita harus semakin keras berlatih begitu. Kalau lucunya kan di sini kalau kalah ngamuk. Kalau menang meskipun itu kondisinya prestasinya nggak meningkat, euforia luar ini biasa. yang harusnya mentalitas ini yang harus diini kan. Jangan jadi konsistensinya juga harus tetap dijaga. Mau menang mau kalah namanya atlet ya harus berlatih. Latih menjaga kondisinya supaya tetap fit, tetap stabil, permainannya tetap skillnya itu. Harusnya begitu. Begitu udah menang piala aja diusung sana sini depan kamera ya. Bahaya ini. Akhirnya nggak sampai sebulan udah gugur dalam artian ini nggak masuk Piala Asia ini cambukan luar biasa. Masa Raja ASEAN nggak masuk Piala Asia? Kalahnya sama negara ASEAN lagi, ya kan? Iya. Dan kalahnya memalukan lagi, ya kan? Ya ini kalahnya sama yang orang yang pernah dikalahin gitu kan. Jadi janganlah kita ini ya kalau mentalitasnya kampret itu ya harus dihilangkan lah. Harus makin meningkat. Ya. Oke? Itu. Saya Pemirsa, kira kondisinya kita tunggu komentarnya gimana baiknya persepakbolaan Indonesia. Ini Anda semua juga harus bisa menilai, memberi masukan untuk kemajuan kita. Karena kita tidak mau Indonesia itu terbelakang di dunia sepak bola. Sudah sekian tahun kita hanya sebagai penonton. Nah, mudah-mudahan di U20 ini kita juga karena kesempatan ini luar biasa, dikasih jatah untuk ikut main. Semoga juga bisa ditunjukkan kehebatan kita. Mental harus tetap dijaga. Terima kasih perhatiannya. Saudara-saudara semua, sebangsa dan setanah air. Tidak senasib tapi tidak sepenanggungan. Like, subscribe, karena dan kita komen. nasibnya lain-lain dan yang ditanggung beda-beda. Karena semua akan lucu pada waktunya. Salam lucu.